Halo Kak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Berliana Sistiana. Novia Wulandari. Suhenda. Nama saya Yardan Permata. Nama saya Bagas Magana Ibad. Hai, nama aku Marta. Namanya Jack. Dari prodi mana nih Kak? Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung semester 4. Saya Pendidikan Bahasa Lampung. Pendidikan Fisika. Dari pendidikan biologi. Dari pendidikan jasmani. Di PBSI, Pendidikan Bahasa. Prodi Pendidikan Matematika. Jadi sekarang itu kan marak banget tentang kekerasan seksual ya Kak. Jadi menurut Kakak sendiri apa itu kekerasan seksual? Saya tuh sebuah kayak kekerasan yang menyerangnya tuh di kayak mental kita atau psikis kita gitu. Jadi kayak contohnya ketika kita misalkan lagi jalan gitu ya sendirian kayak di gerombolan anak laki-laki gitu kayak cewek gitu kan tentunya kita kayak langsung malu gitu kan dan posisinya kita itu sendirian. Jadi kayak langsung ada rasa kecemasan apa yang salah dari badan aku ya, entah itu dari bajunya atau body saya gitu-gitu. Kekerasan seksual itu adalah perilaku yang melibatkan seksual, penyalahgunaan terhadap hak asasi manusia. Kalau menurut saya kekerasan seksual itu kekerasan yang dilakukan atas dasar naluri atau nafsu seseorang gitu, tapi dilakukannya nggak cuma secara fisik saja, tetapi bisa juga secara non fisik dan juga secara media sosial gitu. Kekerasan seksual itu adalah bentuk pelecehan, baik itu verbal maupun non-verbal kepada suatu gender. Kalau menurut saya kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang biasa dilakukan kepada wanita biasa terjadi. Udah. Oh, kalau menurutku kekerasan seksual itu ketika seseorang melakukan sesuatu terhadap apa yang ada di tubuh kita tapi tanpa persetujuan kita dan kita tuh merasa nggak nyaman gitu sama perlakuan itu. Ya, kalau berbicara mengenai kekerasan seksual itu kekerasan yang berhubungan dengan intim itu kan, kekerasan seksual itu dalam artiannya satu pihak itu dianya nggak terima kalau disentuh gitu kan, mohon maaf ya kayak gitu. Menurut Kakak nih, apa yang menyebabkan seseorang itu tuh bisa mengalami kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu disebabkan itu kalau menurut aku itu dari pribadinya. Sebenarnya tergantung oknum yang melakukan sih. Kadang kita nggak ngapa-ngapain pun kita juga bisa dapat kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual juga kan macam-macam. Kayak kekerasan seksual ya yang marak sekarang kan kayak perselingkuhan gitu, terus KDRT, terus kalau yang saya bilang kayak sekarang maraknya oknum anak laki-laki yang kalau misalkan cewek pakai baju yang ketat itu dikiranya yang menggoda gitu kan. Jadi mengakibatkan itu mereka itu kayak ya berbuat yang suil atau kayak buka titik gitulah, buka sedikit gitu bajunya gitu kan. Jadi kalau menurut aku bisa menyebabkan kekerasan seksual itu bisa kalau dari korbannya mungkin memakai baju yang ketat atau memakai baju yang terbuka. Itu kalau menurut aku sih. Apa ya? Yang pertama tuh faktor lingkungan juga itu bisa terjadi hal tersebut. Terus faktor dari keluarganya yang kurang kurang memberikan pengertian yang lebih pada anaknya. Terus faktor dari pergaulan si anak juga itu bisa. Baik, itu saja. Sama sih ya Kak, sebenarnya memang kalau kekerasan seksual itu lebih ke diri sendiri dulu, karena kekerasan seksual itu bisa terjadi atas dasar nafsu yang dia kendaliin gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa kendaliin nafsu, ya berarti untuk tindak kekerasan seksual itu lebih besar peluangnya untuk terjadi gitu. Dan juga kekerasan seksual itu terjadi atas dasar faktor lingkungannya, karena lingkungan itu berpengaruh juga kepada diri sendiri gitu. Kalau misalnya lingkungannya nggak baik atau kurang baik, itu bisa berpengaruh ke dianya juga untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau penyebab seseorang mengalami kekerasan seksual tentunya karena ada pelaku ya, dan mungkin kalau dari sisi korban mungkin dari gaya berpakaian, kemudian dari penampilan, dan tentunya kalau dari pelaku sendiri tentunya dari niat, dan niatnya itu ya niat yang tidak baik tentunya, sehingga terjadi kekerasan seksual gitu. Kalau menurut saya sependapat seperti abang ya. Yang menyebabkan seseorang mengalami kekerasan seksual
menjadi korban kekerasan seksual itu mungkin pandangan pelaku terhadap dia gitu ya. Apakah mungkin dirasanya orang yang menjadi korban ini mudah untuk dilakukan pelecehan seksual terhadap dia gitu ya. Jadi mungkin yang menyebabkan itu gimana situasi dan kondisinya itu seperti apa gitu. Apakah situasi sepi, apakah dia sendirian gitu. Jadi mungkin penyebabnya itu ya kondisinya gitu loh, dari si situasi ataupun keadaan dari si korbannya gitu. Mungkin karena bisa juga faktor pendidikan, karena banyak teman-teman di sini kan tidak mampu di jurusan ini, mungkin dipaksa dari keluarga, makanya dianya depresi karena mungkin pendidikan yang salah itu kalau menurut saya. Jadi menurut kakak nih, siapa sebenarnya yang salah, pelaku atau korban? Kalau ditanya kesalahannya atau yang salah siapa, tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan emang konteksnya si korban yang sengaja menggoda atau sengaja, kan ada beberapa oknum wanita yang emang sengaja memakai bajuan yang terbuka dan yang ketat itu untuk memikat lawan jenis, dan itu menurut aku juga salah. Dan dari perlakunya juga itu kadang ada yang udah memilih karakter yang jelek gitu loh. Jeleknya itu dalam artian kayak emang karakternya dia itu suka ngeledekin cewek gitu, suka ngeledekin cewek. Jadi tuh menurut aku emang tergantung konteksnya sih, konteksnya. Kalau salahnya menurut aku sih dua-duanya salah sih. Kayak si korban juga memakai bajuan terbuka di tempat umum, dan si pelaku yang memiliki karakter yang udah bawaan gitu, bawaannya yang suka melecehkan kayak gitu. Sebenarnya kalau secara hukum yang salah itu pelaku, karena kalau korban bagaimanapun latar belakangnya tetap tidak boleh disalahkan korban. Namun kita harus lihat lagi latar belakang dari kedua belah pihak. Mungkin saja latar belakang dari si korban itu tuh yang kurang pengertian dari keluarganya, dari orang tuanya tadi, bisa memungkinkan orang-orang yang memang berniat seperti itu mendekati dia begitu. Namun ya kalau secara hukum memang tidak bisa disalahkan korbannya, itu tidak bisa. Yang disalahkan ya tetap pelakunya gitu. Baik. Kalau menurut saya sebenarnya kedua-duanya juga salah ya Kak, karena nggak ada tindak kekerasan atau tindak kejahatan kalau misalnya nggak ada peluang dari si korbannya itu gitu. Jadi kalau misalnya si korbannya ini dapat misalnya pakai pakaian yang minim, nah itu kan bisa memicu seksual seorang itu untuk meningkat gitu ya Kak. Jadi kalau menurut saya kedua belah pihak itu salah gitu, seharusnya lebih bisa menjaga sih. Ya kalau kita lihat dari dua sudut pandang ya, kalau dari korban bisa kita anggap salah, tapi tentunya dari pelaku juga, kalau dari pelaku juga mutlak salah gitu. Kalau dari korban karena tidak menjaga penampilan mungkin ya, dan kalau dari sudut pandang pelaku tentunya ini yang mutlak gitu. Karena kan murni niat kekerasannya itu kan dari pelaku, dan kekerasan seksual itu terjadi karena ada kelakuan dari si pelaku gitu. Saya mutlak dari pelaku karena itu salah satu penyimpangan yang tidak baik, kekerasan seksual tuh. Tentu menurut saya pelaku yang salah, karena ya itu kan itu perbuatan dia gitu kan. Dia yang berinisiatif, dia yang memiliki pemikiran negatif gitu ya. Berarti ya karena itu perlakuan dia, ya salah dia gitu. Ya sebenarnya yang salah sih korban, karena kita kan sudah tahu dunia ini semakin keras, makanya mau kemana-mana seharusnya kita waspadai. Kalau kita berjalan sendiri itu kan harus yang lebih pantas itu kita harus berjalan secara kelompok itu biar tidak diganggu itu kan itu. Menurut kakak, apa sih yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari kekerasan seksual? Jadi kalau saran aku atau menurut aku pribadi untuk mencegah atau untuk mencegah kita untuk tidak terjadinya kekerasan seksual itu dengan kita menjaga kayak pola kita berpakaian, karena pola kita berpakaian itu mengundang kayak nafsu syahwat dari laki-laki kan. Oke, kalau dari sisi pelaku itu dengan cara, kalau di kampus ini kalau bisa itu ada suatu kayak seminar, diadain kayak seminarnya itu kayak siraman rohani. Yang pertama itu kesadaran diri masing-masing dulu.
Jadi kita sebagai perempuan itu harus sadar harkat dan martabat kita itu seperti apa. Jadi dalam segala hal kita bisa lebih hati-hati untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatunya. Yang kedua itu harus terbuka, baik baik dengan keluarga ataupun dengan teman sendiri. Karena tapi yang lebih utama itu keterbukaan dengan keluarga sih. Jadi di saat kita mau kemana, mau apapun yang kita lakukan itu harus memberitahu orang tua kita begitu. Sama sih Kak, sebenarnya lebih ke menjaga aja sih. Kita juga kan sebagai pihak wanita, terutama yang sering jadi korban, harus bisa menjaga ya tadi harkat dan martabat kita sebagai perempuan gitu, harus bisa menjaga intinya. Tentunya kita perkuat iman ya, perkuat iman kepada Yang Maha Kuasa, karena tentunya ketika kita punya iman yang kuat, maka kita secara tidak langsung akan punya karakter yang kuat gitu, dan tentunya kita bisa mencegah timbulnya niat-niat jahat gitu, dan dalam hal ini untuk kekerasan seksual begitu. Menurut saya, pertamanya satu menjaga cara berpakaian dan dua cara bergaul. Yang harus dilakuin supaya terhindar dari kekerasan seksual, yang pertama mungkin kita harus punya kepercayaan diri atau punya kayak kepercayaan diri sama diri kita kalau misalkan kita itu nggak lemah gitu loh. Kalau misalkan apa yang orang lakuin ke kita itu kita bisa lawan gitu. Kita jangan mau diremehkan, jangan mau direndahkan, jangan mau disepelekan gitu. Jadi ketika kita udah punya kepercayaan diri, orang tuh kayaknya juga akan segan gitu loh kalau berbuat sesuatu kepada kita gitu. Ya, yang kita perlu wajib tahu itu kita kurangi keluar malam itu aja. Mungkin mau berjalan ke tempat-tempat sunyi juga harus berkelompok itu, hati-hati kalau sendiri itu kan. Ya, mungkin seperti begitu jawabannya. Oke, baik. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama.